Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Suryani dengan NIM 29020500004, Prodi Akuntansi dengan mata kuliah Auditing 1 dengan dosen pengampu Bapak Taufik Hidayat, SPDI MPD. Konsep dasar auditing. Pengertian audit adalah suatu pemeriksaan dan pengevaluasi yang dilakukan untuk memperoleh bukti-bukti atas informasi untuk dapat memberikan pendapat kewajaran atas laporan keuangan. Adapun manfaat audit dibagi menjadi 3 bagian dasar yang menikmati manfaat audit, yakni 1. Bagi pihak yang diaudit, A. Menambah integritas laporan keuangannya sehingga laporan tersebut bisa dipercaya untuk kepentingan pihak luar entitas seperti pemegang saham, kreditor, pemerintah, dan lain-lain. B. Mencegah dan menentukan fraud yang dilakukan oleh manajemen perusahaan yang diaudit. C. Memberikan dasar yang dapat lebih dipercaya untuk penyiapan surat pemberitahuan pajak yang diserahkan kepada pemerintah. D. Membuka pintu bagi masuknya sumber pembiayaan dari luar. E. Menyingkap kesalahan dan penyimpangan moneter dalam catatan keuangan. Yang kedua, bagi anggota lain dalam dunia usaha. A. Memberikan dasar yang lebih meyakinkan para kreditor atau para rekanan untuk mengambil keputusan pemberian kredit. B. Memberikan dasar yang lebih meyakinkan kepada perusahaan asuransi untuk menyelesaikan klaim atas kerugian yang diasuransikan. C. Memberikan dasar yang terpercaya kepada para investor dan calon investor untuk menilai prestasi investasi dan kepengurusan manajemen. D. Memberikan dasar yang objektif kepada serikat buruh dan pihak yang diaudit untuk menyelesaikan sengketa mengenai upah dan tunjangan. E. Memberikan dasar yang independen kepada pembeli maupun penjual untuk menentukan syarat penjualan, pembelian, atau penggabungan perusahaan. Yang F. Memberikan dasar yang lebih baik, meyakinkan kepada para langganan atau klien untuk menilai profitabilitas atau audit finansial, audit manajemen, dan sistem pengendalian intern. 45. Rentabilitas perusahaan, efisiensi operasionalnya, dan keadaan keuangannya. Yang ketiga, bagi badan pemerintah dan orang-orang yang bergerak di bidang hukum. A. Memberikan tambahan kejelasan yang independen tentang ketelitian dan jaminan laporan keuangan. B. Memberikan dasar yang independen kepada mereka yang bergerak di bidang hukum untuk mengurus harta warisan dan harta titipan, menyelesaikan masalah dalam kebangkrutan dan insolvensi, dan menentukan pelaksanaan perjanjian persekutuan dengan cara semestinya. Yang C. Memegang peranan yang menentukan dalam mencapai tujuan Undang-Undang Keamanan Sosial. Sedangkan perbedaan auditing dengan akuntansi. Accounting adalah proses pencatatan, pengklasifikasian, dan pengikhtisaran informasi ekonomi dalam bentuk financial statement. Sedangkan auditing adalah proses pengumpulan dan pengevaluasian bukti-bukti atas informasi untuk menentukan dan melaporkan tingkat kesesuaian informasi tersebut dengan kriteria yang telah ditetapkan atau GAAP. Pentingnya audit menurut Sukrisno 2017. Audit atas laporan keuangan diperlukan oleh perusahaan yang berbentuk PT atau perseroan terbatas. Pemegang saham biasanya 1 tahun sekali dalam rapat umum pemegang saham atau RUPS. Para pemegang saham akan meminta pertanggungjawaban manajemen perusahaan dalam bentuk laporan keuangan. Laporan keuangan yang merupakan tanggung jawab manajemen perlu diaudit oleh kantor akuntan publik yang merupakan pihak ketiga yang independen karena 1. Jika tidak diaudit, ada kemungkinan bahwa laporan keuangan tersebut mengandung kesalahan baik disengaja maupun tidak disengaja.
Kedua, jika laporan keuangan sudah diaudit dan mendapat opini wajar tanpa pengecualian dari KAP, berarti pengguna laporan keuangan bisa yakin bahwa laporan keuangan tersebut bebas dari salah saji yang material yang disajikan berdasarkan prinsip hukum akuntansi di Indonesia. Mulai dari tahun 2001, perusahaan yang asetnya 25 miliar ke atas harus memasukkan audit financial statement ke Departemen Perdagangan dan Perindustrian. 4. Perusahaan yang sudah go public harus memasukkan audit laporan keuangan ke Bapepam paling lambat 90 hari setelah tahun buku. Yang kelima, SPT yang didukung oleh audit laporan keuangan lebih dipercaya oleh pihak pajak dibandingkan dengan laporan keuangan yang belum diaudit. Ada juga jenis-jenis audit. Jenis audit ditinjau dari luasnya pemeriksaan audit bisa dibedakan atas dua, yaitu 1. General audit atau pemeriksaan umum, yaitu suatu kegiatan pemeriksaan yang dilakukan oleh auditor independen di KAP dengan tujuan untuk memberikan pendapat kewajaran atas laporan keuangan keseluruhan dengan memperhatikan standar profesional akuntan publik dan kode etik IAI. Yang kedua, spesialis audit atau pemeriksaan khusus, yaitu suatu pemeriksaan secara ruang lingkup khusus yang sifatnya terbatas yang dilakukan oleh auditor independen di sebuah KAP, dan pada akhirnya auditor tidak perlu memberikan pendapat laporan keuangan tersebut, tetapi pendapat diberikan terbatas pada masalah atau pos tertentu yang terpisah. Misalnya, sebuah perusahaan menginginkan audit pada divisi keuangan khusus untuk laporan pengeluaran kas perusahaan. Jenis audit ditinjau dari pemeriksaan, yaitu 1. Audit laporan keuangan adalah audit yang dilakukan oleh auditor independen terhadap laporan keuangan yang disajikan oleh kliennya untuk menyatakan pendapat mengenai kewajaran laporan keuangan tersebut. Kedua, audit kepatuhan adalah audit yang tujuannya untuk menentukan apakah yang diaudit sesuai dengan kondisi atau peraturan tertentu. Hasil audit kepatuhan umumnya dilaporkan kepada pihak yang berwenang membuat kriteria. Audit kepatuhan banyak dijumpai dalam pemerintahan. Ketiga, audit operasional. Audit operasional merupakan review secara sistematik kegiatan organisasi atau bagian daripadanya dalam hubungannya dengan tujuan tertentu. Auditor internal. Auditor internal adalah auditor yang bekerja dalam perusahaan atau perusahaan negara maupun perusahaan swasta, yang tugas pokoknya adalah menentukan apakah kebijakan dan prosedur yang ditetapkan oleh manajemen puncak telah dipatuhi, menentukan baik atau tidaknya penjagaan terhadap kekayaan organisasi, menentukan efisiensi dan efektivitas prosedur kegiatan organisasi, serta menentukan keandalan informasi yang dihasilkan oleh berbagai bagian organisasi. Adapun standar audit. Standar umum. 1. Standar harus dilaksanakan oleh seorang atau lebih yang memiliki keahlian dan pelatihan teknis yang cukup sebagai auditor. Yang kedua, dalam semua hal yang berhubungan dengan perikatan, independensi dalam sikap mental harus dipertahankan oleh auditor. Yang ketiga, dalam pelaksanaan audit dan penyusunan laporannya, auditor wajib menggunakan kemahiran profesionalnya dengan cermat dan seksama. Standar pekerjaan. 1. Pekerjaan harus direncanakan sebaik-baiknya dan jika digunakan asisten harus disupervisi dengan semestinya. 2. Pemahaman memadai atas pengendalian intern harus diperoleh untuk merencanakan audit dan menentukan sifat, saat, dan lingkup pengujian yang akan dilakukan. 3. Bukti audit kompeten yang cukup harus diperoleh melalui inspeksi, pengamatan, permintaan keterangan, dan konfirmasi sebagai dasar memadai untuk menyatakan pendapat atas laporan keuangan yang diaudit.
Standar pelaporan. 1. Laporan auditor harus menyatakan apakah laporan keuangan telah disusun sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia. 2. Laporan auditor harus menunjukkan atau menyatakan jika ada ketidakkonsistenan penerapan prinsip akuntansi dalam penyusunan laporan keuangan periode berjalan dibandingkan dengan penerapan prinsip akuntansi tersebut dalam periode sebelumnya. 3. Pengungkapan informatif dalam laporan keuangan harus dipandang memadai kecuali dinyatakan lain dalam laporan auditor. Yang keempat, laporan auditor harus memuat suatu pernyataan pendapat mengenai laporan keuangan secara keseluruhan atau suatu asersil bahwa pernyataan demikian tidak dapat diberikan. Jika pendapat secara keseluruhan tidak dapat diberikan, maka alasannya harus dinyatakan. Dalam hal nama auditor dikaitkan dengan laporan keuangan, maka laporan auditor harus memuat petunjuk yang jelas mengenai sifat pekerjaan audit yang dilaksanakan jika ada dan tingkat tanggung jawab yang dipikul oleh auditor. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.